Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode tanggal 23 November 2024. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pembelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana Saleha yang menemui Bara dan meminta kepada Bara untuk meminjam handphone Bara untuk mengabari Nando karena handphone Saleha rusak dan tidak bisa dicas. Saleha pun meminta tolong kepada Bara untuk menservis handphone tersebut. Saat itu Saleha meminta izin kepada Bara untuk meminjam handphonenya untuk memberitahu Nando bahwa handphone Saleha rusak. Dan ternyata handphone Nando memang ada di Aryo, sehingga Aryo membaca pesan dari Saleha. Dan Aryo pun membelikan Saleha handphone baru dengan casing berwarna ungu, warna kesukaan Saleha. Aryo pun langsung mengirim handphone tersebut kepada Saleha dan mengatasnamakan bahwa pengirim itu adalah suaminya. Jadi, Aryo membuat seolah-olah Nando yang telah mengirimkan handphone tersebut untuk Saleha. Sementara itu di sisi lain, Aryo saat itu sedang memantau Saleha dengan menggunakan teropong. Lisa yang melihat kejadian itu pun menjadi semakin marah. Lisa berusaha untuk menyadarkan Aryo bahwa apa yang Aryo lakukan itu adalah salah. Namun Aryo tidak mau mendengarkan semua itu, sehingga Lisa merasa khawatir dan menemui Bara dan Saras di depan rumah Nando ya kan kawan. Lisa bertanya apakah semua keluarga mereka baik-baik saja. Namun Bara mengatakan bahwa semua keluarga mereka baik-baik saja. Dan di dalam, Bara melihat Saleha sedang mengunboxing sebuah handphone, dan handphone tersebut sangat mirip dengan handphone yang telah dibeli oleh Aryo. Sehingga hal ini membuat Bara menjadi semakin curiga dengan apa yang terjadi saat ini. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Dani yang memiliki urusan untuk pergi ke sebuah kantor ya kawan-kawan, kantor Pak Ruslan, di mana saat itu Dani melihat mobil Nando terparkir di sana. Namun Nando tidak ada di sana. Dani pun berpikir bahwa dirinya akan menemui Nando setelah dirinya menyelesaikan masalah atau urusan di sana. Namun ternyata tidak ada. Bahkan saat itu pihak parkir pun menyuruh Dani untuk memberitahu Nando jika parkir di sana dan menginap maka ada tarif yang berbeda, dan Nando harus melaporkan semua itu kepada pihak gedung. Hal ini tentunya membuat Dani semakin merasa aneh. Sementara itu di sisi lain, Nando saat itu sedang didatangi oleh Aryo ya kawan-kawan. Kondisi Nando benar-benar sangat memprihatinkan. Nando terlihat sangat pucat dan tak berdaya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Aryo mencoba untuk memprovokasi Nando, namun terlihat Nando begitu sangat tenang. Bahkan Nando malah justru membuat Aryo menjadi semakin gelisah. Ya, ketika Saleha memvideo call Aryo, ternyata Aryo tidak mau mengangkat karena memang Aryo tidak mau ketahuan bahwa handphone Nando selama ini
dipegang oleh Aryo ya kawan-kawan. Namun tiba-tiba saat itu Nando merebut handphone tersebut dan menelpon Saleha. Namun ketika Saleha mengangkat teleponnya, Aryo merebut lagi handphone itu dan mematikannya. Ya, ternyata Nando memang sengaja melakukan itu semua untuk memberikan Saleha petunjuk, dan Saleha pun menjadi sadar ya kawan-kawan bahwa ada yang aneh dan terjadi sesuatu yang buruk kepada Nando. Aryo mencoba untuk mengalihkan perhatian Saleha dengan datang ke rumahnya, namun ternyata Bara juga mendapatkan informasi bahwa sejak kemarin Nando tidak datang ke lokasi proyek, sehingga membuat semua orang yakin bahwa ada sesuatu yang buruk menimpa Nando. Oleh karena hal itu, Bara, Dani, dan juga Saleha akhirnya mencari keberadaan Nando dengan melacak handphonenya ya kawan-kawan. Saat itu mereka menemukan lokasi handphone Nando di kantor Aryo. Saleha mencoba untuk memancing terus-menerus Aryo ya kawan-kawan agar Aryo tidak mematikan teleponnya. Namun ketika Saleha sampai di depan kantor Aryo, saat itu Dita ternyata melihat Dani dan juga Saleha, sehingga Dita langsung gerak cepat dengan mengamankan Aryo dan membuang handphone tersebut, hingga pada akhirnya Aryo pun berhasil kabur ya kawan-kawan. Ya, namun Dani dan juga Saleha tentunya tidak akan semudah itu menyerah. Mereka pasti akan mencari informasi lebih lanjut dan mereka akan menyelidiki tentang semua permasalahan ini. Ya, sementara itu di sisi lain konflik antara Henny, Rahmat, dan juga Siska akhirnya selesai, di mana Siska akhirnya mendapatkan ganjaran atas semua perbuatan yang Siska lakukan. Ya, Ferdi telah dipenjara dan kini Siska juga akhirnya akan mendekam di penjara. Sepertinya memang alur ceritanya kini akan berfokus dengan pertikaian antara Aryo dan juga Nando ya kawan-kawan, sehingga kayak Siska, Dita, Gania, dan juga Ferdi sekarang sudah tidak terlalu terlihat lagi. Meskipun Dita tentunya akan selalu membantu Aryo, namun Siska dan juga Ferdi sepertinya tidak masuk dalam alur cerita ini. Makanya Siska dan juga Ferdi kini akhirnya ditangkap dan dipenjara. Nah, poin-poin yang bisa Mimin bagikan di sini, poin-poin yang penting itu tentang Nando dan juga Saleha, di mana pasangan suami istri memang harus memiliki sesuatu yang hanya diketahui oleh mereka berdua untuk bisa selalu memastikan bahwa mereka berdua saling terhubung satu sama lain. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini, tidak semua kejahatan itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak semua kejahatan itu akan menang dalam waktu lama. Karena saat ini baik Siska, Ferdi, Aryo, dan juga Dita, mereka sedang dikejar-kejar oleh sesuatu yang tentunya membuat mereka merasa tidak nyaman. Nah, makin seru kan, makin greget, dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18.10 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.